Singkat cerita, Nabi bertanya, apa kamu punya unta? Punya, Nabi. Apa warna untamu? Kemerah-merahan. Apakah ada di antara unta-untamu itu yang kecoklat-coklatan warnanya? Ada, Nabi. Loh, terus dari mana unta itu? Wong yang lain rata-rata merah-merah warnanya, kok ini ada coklat sendirian gitu. Ya mungkin itu faktor keturunan. Ini poinnya ya, faktor keturunan. Kemudian Nabi menjawab apa? Ya kalau begitu bisa saja anak kamu itu terlahir dengan kulit agak kehitam-hitaman, walaupun kamu dan istri kamu berkulit putih, ada faktor keturunan dari atas, dari leluhurmu ada yang berkulit hitam. Nah, poinnya teman-teman, ingat poinnya ya. Faktor keturunan. Berarti apa? Genetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasanah Syarif. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan video kali ini, saya barusan melihat video terbaru dari Ustadz Idrus Romli. Saya melihat video tersebut atas saran dari teman-teman yang ikut mengomentari video saya sebelumnya. Dan setelah saya simak videonya, saya tidak sampai selesai ya, cuman poinnya saya sudah dapat di awal. Kenapa saya katakan poinnya saya sudah dapat di awal? Poin yang pertama, beliau mengatakan kenapa memberikan judul di situ ada kalimat dungu. Nah, saya rasa orang yang sedang berdiskusi atau berdebat di dalam satu disiplin keilmuan, dalam hal ini disiplin ilmu nasab, itu tidak pantas mengatakan lawan debatnya atau lawan diskusinya dengan kalimat dungu. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan bahwasannya dirinya ta'assub, dirinya fanatik buta terhadap orang yang terhadap orang yang dibelanya. Artinya tidak ada keadilan di dalam dirinya di dalam menyikapi polemik nasab ini. Harusnya orang itu bersikap adil ketika mau mengomentari masalah ini, karena masalah ini tidak berkaitan langsung dengan Kiai Idrus Romli. Karena Kiai Idrus Romli ini nasabnya bukan ke Ba'alawi, jadi permasalahannya bukan dia. Nah, justru harusnya dia itu kalau mau mengomentari polemik nasab ini harus ada di tengah, tidak condong kanan, tidak condong kiri. Itu yang pertama, ketidakpantasan dia menggunakan kalimat dungu. Dan secara etika, moral, akhlak sebagai orang timur juga tidak pantas mengatakan lawan bicaranya atau lawan diskusinya atau lawan debatnya itu dengan kalimat-kalimat dungu atau yang sejenisnya. Ya, intinya kalimat merendahkan atau menghinakan. Kemudian yang kedua, apakah benar kedunguan itu hanya ada kepada Kiai Imad? Atau malah sebaliknya kalimat itu? Bukan saya menuduh, tidak. Saya meyakini beliau bukan orang dungu. Beliau orang alim. Dan itu sudah terbukti gitu loh, dari beberapa rekam jejak beliau. Hanya saja ada beberapa sifat yang kurang baik. Artinya kurang baik itu yang tidak pantas beliau tonjolkan selaku seorang tokoh gitu loh. Jadi begini, beliau kemudian mengutip sebuah hadis gitu loh.
bahwasanya hadis tersebut menyatakan di mana ada seorang A'rabi yang kemudian melapor kepada Kanjeng Nabi bahwasanya istrinya itu melahirkan anak sementara kulitnya berwarna hitam. Sedangkan si A'rabi dengan istrinya ini berkulit putih. Jadi si A'rabi ini tidak yakin kalau itu adalah darah dagingnya. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi bertanya, apa kamu punya unta? Punya, Nabi. Apa warna untamu? Kemerah-merahan. Apakah ada di antara unta-untamu itu yang kecoklat-coklatan warnanya? Ada, Nabi. Loh, terus dari mana unta itu? Wong yang lain rata-rata merah-merah warnanya, kok ini ada coklat sendirian gitu. Ya mungkin itu faktor keturunan. Ini poinnya ya, faktor keturunan. Kemudian Nabi menjawab apa? Ya kalau begitu bisa saja anak kamu itu terlahir dengan kulit agak kehitam-hitaman, walaupun kamu dan istri kamu berkulit putih, ada faktor keturunan dari atas, dari leluhurmu ada yang berkulit hitam. Nah, poinnya teman-teman, ingat poinnya ya. Faktor keturunan. Berarti apa? Genetika. Gitu loh. Nah, kemudian poin yang berikutnya ya. Yang pertama poinnya dia mengatakan dungu, yang kedua dia menyampaikan hadis yang berkaitan dengan genetika, faktor keturunan. Yang ketiga, ya, dari itu semua, dia menggunakan hadis itu untuk menolak penelitian Kiai Haji Imaduddin Ismail Al-Bantani, di mana poinnya adalah meragukan ketersambungan sanad periwayatan silsilah nasabnya para habaib. Siapa yang diragukan? Yang diragukan adalah leluhurnya yang paling atas, yaitu Abdullah yang diklaim sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Artinya apa? Nggak tepat kalau menggunakan hadis itu, karena hadis itu berbicara tentang anak biologis, anak kandung. Sementara Kiai Imad itu membahas nasab yang jauh. Nah kalau begini ini yang dulu siapa kan gitu? Kok tidak pas menggunakan hujah gitu? Makanya saya bilang bersikap adil lah dalam menyikapi polemik ini. Seperti kami tidak pernah menghinakan para habaib. Bahkan kalau kita mau telaah ya, lihat semua video. Bagaimana Kiai Imad itu mengatakan, kalau memang habibnya itu baik, soleh, alim, ya kita hormati. Tapi kalau habibnya itu kurang ajar, ahli maksiat, tidak alim, ya kita tidak perlu hormati, tidak perlu kita sanjung-sanjung. Nah itu bukan berlaku kepada habib saja, kepada orang yang nasabnya tidak bersambung kepada Nabi sekalipun. Kalau memang dia orang baik, dia itu orang alim, ya harus kita hormati. Karena apa? Karena seperti video yang sebelumnya, beliau mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya kan? Tidak sama derajat orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Tentu orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Itu sudah logis. Gitu. Nah kemudian begini teman-teman ya, pada intinya ya. Sampean semua coba hilangkan kebencian dalam diri sampean, baik kepada para habaib maupun kepada Kiai Imad. Berpikir dengan jernih. Siapa yang lebih logis, yang lebih ilmiah, yang lebih rasional dalam menyikapi polemik ini? Itu aja kalau pengen melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu. Karena apa? Kok sampai segitunya hanya masalah nasab gitu loh. Pentingnya apa sih nasab itu? Wong Nabi aja tidak pentingkan nasab kok gitu. Yang dipentingkan sama Nabi itu apa? Sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini kelam Ba'alawi. Ketika mengomentari ayat itu, beliau mengatakan apa? Faja'alal karamata indahu bittaqwa
maka Allah menjadikan kemuliaan indahu di sisinya bittaqwa, karena sebab ketakwaannya, la bil ansab, bukan sebab nasabnya, wala bil amwal, bukan hartanya, wala bi syai'in akhar. Lalu sampai menggebu-gebunya begitu Ustaz Romli mengomentari nasab ini, sampai melebeli lawan diskusinya, lawan debatnya dengan kalimat dungu. Kayaknya penting banget nasab mereka itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi saya tetap menghormati beliau, ya. Mudah-mudahan beliau bisa memahami. Mungkin saya yang salah, tapi ini logika saya, gitu. Saya bukan siapa-siapa, gitu. Saya bukan seperti beliau, seorang tokoh yang digelari dengan sinyal aswaja. Tapi insya Allah hadis itu tidak tepat kalau untuk mengomentari polemik nasab yang dimotori oleh keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.